Seru? Seru. Astagfirullah. Jangan gede-gede aja. Yang kemarin. Gang. Oh, iya, Pak, ya. Yeay. Sana lari sana. Lihat Rip, lihat Rip. Apa ini? Hai. Halo. Balik lagi bersama Fijira Family. Yeay. Siapa yang ulang tahun? Aku Radif. Halo kakak. Hari ini kita mau kemana ya? Kita jalan-jalan untuk membahagiakan yang ulang tahun. Yeay. Kamu mau potong kue? Potong kue? Hari ini ikutin kita ya. Hari ini kita mau kemana? Oke? Oke. Dadah. Hai Parayan Parbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Udah di opening tadi ya, udah ketahuan kalau ada yang ulang tahun nih. Ya, anak kita yang ketiga alias anak bungsu Radif Jain Sarfaras yang pengen banget dipanggil AA Radif ulang tahun. Ulang tahunnya kemarin tanggal 20 Juni 2026, tapi kita rayainnya sekarang. Yuk ikutin kita ya. Pagi menuju siang, kita siap-siap pergi jalan-jalan untuk merayakan anak bungsu kita ulang tahun yang memang kepengennya itu dirayain, katanya pengen di gunung, Masya Allah. Tapi nggak bisa camping juga ya, karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Perjalanan kita kali ini ada beberapa rute jalur untuk menuju ke tempat lokasinya. Yang pertama yaitu jalur Ciapus yang paling populer, dan kedua jalur Dramaga, yang ketiga jalur Pamijahan. Nah, di sini karena kita deket-deket ya dari Cimanggu, deket rumah juga, maka kita akan melewati jalur Dramaga. Nah, di perempatan ini bisa kita lihat, nanti kita ambil arah ke sebelah kiri. Nah, dari kanan nanti kita bertemu kalau misalnya Parayan Parbun berasal dari Lewiliang atau Jasinga ya. Dan seperti biasa ya, kegalauan kita mengikuti arah feeling atau juga arah dari Google Map. Nah, akhirnya kita belok kiri yang tadi ya. Tapi sebenarnya bisa jalan alternatif lain. Nah, di sini ketika kita lihat atau lewatin terminal, juga nanti ada di belokan kita akan belok ke kanan. Pokoknya riweh sekali ya. Tahu sendiri kalau di Bogor itu kota 1000 angkot. Jadi kita kadang-kadang kita ikutin angkot aja ya, karena ya memang begitu ya, angkot-angkot di kota Bogor ini masuk ke pelosok-pelosok, jadi sampai mau kemanapun kalian pasti di situ selalu ada angkot. Dan memang mungkin terdapat atau lebih 30 trayek yang beroperasi, dan seluruh trayek ini menjangkau beberapa penjuru kota Bogor. Ciri khas angkot kota Bogor ini memiliki ciri khas warna dominan hijau, ada juga sih yang biru ya, dan dilengkapi dengan nomor trayek-trayek yang ada di depan atau di belakang mobilnya.
Nah, udahlah ya ngomongin angkot ya. Terkendala karena tadi melihat banyak angkot mau belok kiri, lurus atau belok kanan. Yang jelas, nah di sini dilihat juga kan angkot-angkot udah mendaki gunung, lewati lembah. Udah tahu banyak sekali angkot ya. Ada yang biru kalau menuju ke sini. Nah, sesuatu banget. Mau menuju kota, menuju pegunungan pasti ada selalu angkot ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau bepergian di kota Bogor. Udah akhirnya udah patokannya udah masuk tadi ke Tenjolaya. Nah, kita udah di Tenjolaya, udah di dataran tinggi. Jadinya aduh seru banget gak nanya ke anak bungsu kita yang pengen banget dirayain ulang tahunnya yang ke-4 tahun. Pengen ulang tahunnya di gunung katanya. Oke deh ya. Objek wisata kali ini merupakan kawasan wisata yang terpadu dan mengkombinasikan alam dengan ragam fasilitas yang nyaman, tentunya yang membuat anak-anak happy juga. Letaknya berada di kaki Gunung Salak dan menjadikan suasana yang tersaji begitu sejuk dan pemandangannya kita lihat aja nanti ya gimana. Padahal tadi berangkat kita pagi menuju siang dan akhirnya kita hampir sampai ini siang sekitar pukul 11-an lebih ya. Tapi suasananya atau cuacanya masih sejuk, udah gitu adem, padahal masih siang loh. Ups, udah ada yang mengira belum tempat wisata kita Vijira Family kali ini mau kemana? Karena tadi udah kita kelewatin yaitu SMA IT Tenjolaya. Nah, udah tahu ya tempat wisata mana yang lagi happening, yang lagi booming kali ini di Tenjolaya. Oke, benar sekali, kita ke alam Tenjolaya Park. Alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan kita seru kata Radip tadi ya. Dan di sini kita disambut dengan para petugas yang baik, ramah, tentunya hangat. Udah masuk aja kita udah seneng ya lihat-lihat pemandangan dan juga pohon-pohon atau bunga-bunga yang rapi sekali ya. Oke, kita masuk dulu. Nah, kita beli dulu tiket masuk ya. Di sini kita bayar cukup dengan 10.000 per orang dan parkir mobil 10.000. Kita berlima, tapi anak kita yang masih kecil Radip itu nggak kehitung karena masih kecil. Jadinya kita masuk 4 orang 40.000 dan untuk parkir mobilnya 10.000. Cukup terjangkau kan para Ayan Parbun? Di alam Tenjolaya Park ini sangat luas ya para Ayan Parbun, dan konsepnya taman yang penuh dengan rumputan hijau, juga tanaman atau bunga-bunga yang beragam jenis warna-warna cantik ya di sini. Menjadi salah satu spot atau foto favorit juga buat para Ayan Parbun kalau misalnya kalian mau mengabadikan momen-momen keluarga. Mau di mana nih ya kita foto-foto? Dan bisa dilihat ya para Ayan Parbun, sebetulnya katanya juga di alam Tenjolaya Park ini belum selesai pembangunannya. Nanti di sebelah sini katanya mau ada waterboom atau kolam renang. Makanya di sini lagi ya sedikit pembangunan lainnya ya. Mungkin nanti kalau udah dibangun fasilitas kolam renangnya, wah pasti banyak banget orang yang nanti kesini lagi. Tentunya aku juga nanti mau kesini lagi deh. Selain fasilitas yang lainnya, ini juga udah happening banget ya, udah banyak banget yang kesini. Selain melihat pemandangannya yang sangat bagus. Nah, untuk area parkir untuk kendaraan roda 2, roda 4 atau juga roda lebih dari itu ya, yaitu bis. Di sini ya tempatnya.
Oke, kita parkir dulu sebelum kita menuju ke tempat yang baik, yang bagus untuk potong kue nih buat Aradip. Di tempat parkir ini juga sangat luas sekali ya Par Ayan Parbun. Ops, di sini kalian bisa lihat ada mobil odong-odong di situ ya. Jika kalian pengen ke sini beramai-ramai. Nah, di sini juga ada sewa motor ATV ya. Dari tempat parkir ini kita jalan kaki ya menuju tempat atau lokasi yang kita inginkan di sini. Tapi sayangnya kita tadi lihat gazebo yang kosong. Kita di situ aja dulu ya sebelum kita ke bawah ke tempat yang bagus pemandangannya. Tapi berhubung udah ada keduluan, ya udah deh kita cari tempat lain. Padahal tadi tempatnya bagus juga loh ya buat istirahat sambil sholat zuhur dulu. Udah gitu ya tadinya pengen potong kuenya dulu di situ, cuman ya udah keduluan lah. Nah tadi di sini nih udah keduluan, ya sayang sekali ya. Padahal bagus juga loh dari sini pemandangannya. Ya oke, dengan terpaksa kita nyari tempat lain. Udah gitu dengan neng teng kue ulang tahun ya. Ini kue ulang tahun Minion. Karena memang temanya pengen Minion katanya ulang tahunnya. Si kuning-kuning, si pisang-pisang gitu ya. Ya udah gitu kita juga bawa-bawa makanan karena memang sengaja kita pengen makan di tempat atau area lokasi wisata ini. Kita udah lapar banget. Udah gitu jalan kakinya naik turun, tapi udah ngelihat anak-anak serumah capek juga hilang ya. Dah udah kelihatan nih ya ada danau di tengah-tengahnya. Apaan itu? Objek wisata ini menjadikan sebuah danau sebagai salah satu daya tariknya. Jadi yang di tengah-tengah itu danau buatan ya. Danau ini sengaja dibangun sebagai fasilitas rekreasi di mana pengunjung bisa menyusuri perairannya menggunakan perahu dayung dengan latar belakang pemandangan Gunung Salak. Bagus nggak tuh ya buat foto-foto? Nah, di sini juga ada warung ya. Jadinya kalau Par Ayan Parbun mau jajan, di sini juga ada beberapa tempat-tempat atau warung-warung yang tersedia di wisata alam Tenjo Park ini. Ada warung. Nah, udah tahu kan kalau anak-anak udah lihat warung mau jajan. Tapi nanti dulu ya, karena kita lapar banget, kita mau makan, cari tempat gazebo atau tempat makan yang lumayan agak teduh ya. Meskipun di sini Par Ayan Parbun bisa lihat cuacanya enggak panas terik. Ya adem-adem aja gitu ya. Tapi ya berhubung buat kenyamanan kita cari tempat yang agak enaken ya. Tapi berhubung gazebo-gazebonya udah full, ada tempat yang ngelingker itu juga udah ada orang. Jadi alhasil kita cari tempat duduk aja yang kosong. Dan kita nggak ke bawah dulu ya, biar bisa melihat pemandangan dari atas ke bawah. Jadinya kita nyari tempat duduk yang atas aja seadanya gitu ya. Makan-makan, buka-buka timbel ya. Kita bawa dari rumah alias nggak masak ya. Ini udah kelihatan di situ ada nasi padang langganan kita deket rumah gitu ya maksudnya. Karena ya begitulah anak-anak udah tahu, udah punya keinginan makan, jadinya beli aja deh yang deket aja, yang udah langganan, yang udah pasti enak dan makan semuanya. Ini bolu ulang tahun. Terlihat ya tadi ayahnya menjelaskan jalannya naik mudun, naik mudun. Naik mudun apaan? Naik turun maksudnya ya. Berliku-liku, berkelok-kelok katanya. Jadinya kita kelaparan. Bilang aja lapar mah lapar karena kita belum sarapan dari rumah. Ya begitulah ya kalau dadak-dadakan, nggak ada persiapan apa-apa ya begini. Sampai kue ulang tahunnya itu ya begitu ya, acak kabrut, acak-acakan ya nggak semuanya juga sih ya.
Udah selesai makan, kita foto-foto atau jalan-jalan ke bawah. Tadi di deket kita tempat makan itu ada spot foto yang kita bisa lihat ada bertuliskan I love you. Jadi bagus banget. Dari atas kita cekrek foto dengan beralaskan I love you menuju ke bawah. Pemandangan yang sangat bagus. Di tengah-tengah danau tadi terdapat helipad alias landasan helikopter yang terletak persis di tengah danau. Helipad itu pun juga menjadi spot foto favorit loh. Sebelum ke bawah banget ke danau alias ke tepi danau, anak-anak menyusuri rumah Hobbit. Ada 3 rumah Hobbit di sini ya, yang memang sangat favorit untuk anak-anak bersuafoto. Nah kan, antusias anak-anak begitu melihat rumah Hobbit. Lihat deh. Kata Radip, rumah kurcaci katanya ya. Kita lihat lagi rumah Hobbit selanjutnya, tapi maju mundur ya, karena memang banyak sekali atau orang-orang yang pengen foto di rumah Hobbit ini. Nah ini nih, ibu ini udah keluar. Ternyata rumah Hobbit ini bukan depannya aja ya yang bisa berfoto di sini, tapi di dalamnya atau kita bisa masuk ke dalam rumah Hobbit ini. Makanya tempat spot foto favorit buat anak-anak ya ini di rumah Hobbit. Halo. Radip, assalamualaikum. Awas ya. Gak ada tempat duduknya. Gak apa-apa. Satu lagi. Ada satu lagi. Ada berapa ya? Ini mana tempat duduknya, Dip? Nih. Bisa nongkrong. Hah? Ayo, kita balik lagi. Sana balik lagi. Ayo Radip. Yuk kita ke tempat selanjutnya, ke daerah atau ke bawah. Sini aja ke bawah, kita ke danau. Masya Allah, tabarakallah, pemandangannya lihat ya, banyak sekali gunung-gunung, terutama di sebelah kiri sana itu adalah Gunung Salak. Nah, bisa dilihat nih ada ibu-ibu yang lagi piknik. Memang tempat ini benar-benar cocok untuk mereka yang ingin mempercantik feed media sosial mereka. Selain spot foto, Tenjolaya Park ini juga menawarkan berbagai jenis fasilitas yang banyak untuk para pengunjung, seperti taman bermain anak, area piknik juga ya, bisa dilihat tadi ibu-ibu yang pakai kerudung merah. Pelan-pelan. Hingga ada kolam renangnya, tapi kolam renangnya belum selesai ya tadi ya. Di seberang sana, di seberang danau ini juga ada yang kuning-kuning, ibu-ibu, mungkin itu komunitas ya, atau bisa jadi itu ibu-ibu senam. Jadi di sini juga para Ayan Parbun bisa mengelilingi danau, jalan kaki atau juga bisa lari ya, untuk memperkuat ketahanan tubuh, karena memang sehari itu harus 10.000 langkah. Nah, kita berkeliling-keliling aja mengelilingi danau itu bisa aja jadi 10.000 langkah kita ke sini. Tapi gempor juga ya, udah naik, udah turun. Itu juga udah berapa ribu langkah loh ke sini. Dari awal masuk sampai ke sini aja udah mungkin aja 3.000 langkah ya.
Nah, Parayan Parbun, karena mungkin kita kesini di hari weekend, yaitu hari Minggu, mungkin ada live musik di hari Sabtu Minggu. Saya juga nggak tahu ya, kalau live musik itu mungkin ada setiap hari atau di weekend saja. Dengan adanya live musik, suasana menjadi sangat romantis. Ya, karena disuguhin di pinggir-pinggir danau ini ada tempat-tempat atau kursi-kursi bagi yang pengen beristirahat atau juga menikmati indahnya pemandangan danau yang ada di alam Tenjolaya Park ini. Yuk, mumpung sepi nih di dalam atau di tengah-tengah danau ini di helipadnya. Udah sepi tadi, sebelum kita ke bawah sini itu ramai ibu-ibu atau keluarga-keluarga yang pengen berfoto di area helipad ini. Nah, sekarang mumpung sepi, ayo kita ke sana biar ya kita aja yang berfoto di sana. Wah, senangnya nih, memang harinya Radif ya. Jangan lari, Yang ulang tahun seneng banget dibawa ke sini lari-lari. Ya, untungnya juga nggak terlalu ramai di tengah-tengah helipad ini. Jadinya kita bisa melihat Radif keliling-keliling yang kuning. di area helipad ini. Masya Allah, tabarakallah, dilihat dari sini di tengah-tengah helipad ini pemandangannya sangat bagus juga, dikelilingi dengan gunung-gunung menjulang tinggi, tapi sayangnya nggak kontras banget ya, gunungnya nggak terlihat karena embun turun. Kita foto dulu ya di sini ya. Nah, Parayan Parbun, di sini juga ada permainan, salah satunya yaitu naik perahu atau juga banana boat. Tapi kalian kalau mau naik perahu atau banana boat itu dikenakan biaya lagi, yaitu Rp10.000 per orang. Itu namanya banana boat. Cukup menantang adrenalin ya Parayan Parbun kalau naik ini, menurut aku ya. Tapi kalau Parayan Parbun suka, ya silakan aja ya. Tapi jangan lupa bawa salin atau baju ganti. Yuk kita ke atas lagi untuk mencari tempat buat potong kue Radif. Tapi sebelumnya kita juga melihat ada wahana adrenalin seperti Flying Fox loh. Wow, panjang juga ya lintasannya. Mungkin kira-kira ada 200 meter kali ya. Karena dari atas sampai ujungnya itu melewati danau alam Tenjolaya Park ini. Udah dagdikduk aja kali ya kalau aku mah. Udah nggak berani deh. Nah, Parayan Parbun di tengah-tengah ini ada villa namanya Villa Halimun yang bisa disewa jika Parayan Parbun untuk menginap di sini. Selain ada camping ground dan glamping, ada villanya juga. Kebayang ya kalau nginep di sini, dingin. Wah, Parayan Parbun di sini ada tembak target atau shooting target, bisa dibilang juga paintball, yaitu wahana ini dikelola oleh Alam Tenjolaya Park ini loh. Paintball ini yaitu permainan simulasi perang dengan peluru cat yang aman, cocok dimainkan bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Dah yuk kita cari tempat untuk motong kue dulu. Aduh, dan ternyata gazebo-gazebo semakin sore itu udah penuh banget. Makanya kita cari aja deh
ya yang sesederhana nih di bawah pohon rindang sebenarnya. Cuman sayangnya juga kita lupa membawa tripod kalau kita balik lagi ke parkiran. Aduh, capeknya minta ampun ya. Seadanya aja. Pokoknya happy birthday to my son Radip Jain Sarparas ke 4 tahun. Selamat ya anak soleh bunda dan ayah. Riuh sekali ya, bisa Par Ayan Parbun lihat ya. Kita sambil jongkok selfie-selfie aja ya, meskipun pemandangannya nggak kelihatan, tapi kita seneng. Dan juga ada pengalaman buruk di sini ya, karena kita lagi potong kue. Ternyata ada segerombolan keluarga ibu-ibu yang langsung aja menggelar karpetnya di depan kita tanpa permisi. Ya Allah, anak-anak sampai kok bisa ya bun? Kok mereka begitu? Ya udahlah, kita mengalah aja daripada merusak suasana kita memperingati atau merayakan ulang tahun ini, daripada kita berantem ya. Gak saling menghormati tanpa ada rasa malunya ya, mereka langsung aja menggelar udah gitu makan-makan di depan kita, padahal kita lagi potong kue, lagi merayakan. Karena memang gazebo atau tempat-tempat lain udah pada penuh, jadi mereka nyari, mungkin ya suudonnya nyari tempat yang hanya kita aja yang berlima di sini. Ya sudahlah ya, daripada mood kita jadi jelek, ya udahlah kita pulang aja. Kita mengalah aja. Oh iya Par Ayan Parbun, sebelumnya saya yang katakan tadi, di Tenjolaya Park ini akan ada wahana kolam renang, tapi kolam renangnya belum jadi ya. Nah ini dia lokasinya. Oke deh Par Ayan Parbun, yang penting anak-anak udah seru, udah asik, udah bahagia tentunya ya. Kita sebelum pulang kita lihat-lihat lagi area alam Tenjolaya Park ini. Yang di sebelah kanan atau yang kita lihat sekarang itu adalah glampingnya di wilayah ini. Jadi patah di depan. Ayo. Rusak tuh. Dip. Tuh, udah rusak. Jadi kita nggak aja makan. Nah, di sebelah kiri kita itu ada mini zoo. Jadi buat anak-anak bisa ngasih makan, ada kelinci, ada domba, ada kancil, dan yang lainnya. Sampai kelupaan Par Ayan Parbun, ternyata di Alam Tenjolaya Park ini menyediakan beberapa villa juga di sebelah kanan setelah gerbang masuk ya. Di sini halamannya luas, udah gitu bisa dipakai komunitas camping juga karena wilayahnya atau lahannya sangat luas. Dan di sini ada beberapa villa dengan private pool. Ada camping. Emang. Enak ya. Menanya bentuk apa coba? Bentuk apa? Belum. Aku bunganya bagus banget. Nah, di sini juga ada aviarinya ya. Cuman aku nggak masuk ke dalam, jadi nggak tahu di dalam itu ada burung-burung apa aja ya. Di Alam Tenjolaya Park ini menjanjikan suasana yang menyenangkan loh Par Ayan Parbun. Pokoknya panorama Bogor memang selalu mengasihkan, selalu bikin seru, dan selalu keren. Tentunya membuat kebahagiaan keluarga Par Ayan Parbun kalau pergi jalan-jalan di Bogor. Oke deh Par Ayan Parbun, terima kasih telah menyaksikan Vijira Family kali ini, yaitu merayakan ulang tahun anak kita Radip Jain Sarparas yang ke-4 tahun. Nggak tahu ya.
Jangan lupa ya di-share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.